teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semuanya dihindarkan dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Oke teman-teman, sebelumnya minta maaf ya, mungkin ada komen dari teman-teman yang belum aku bales dan aku belum kunjung ke tempat teman-teman, mohon dimaafkan ya. Dan pastinya akan aku kunjungi balik, pasti itu, kecuali ada yang kecualinya guys, kecuali yang komennya itu cuma nyimak hadir gitu, nah itu pasti akan aku ignore dan tentunya akan aku hapus dari apa uh, dari tayangan, dari komen maksudnya. Oke guys, nggak pakai lama ya, kali ini aku tetap akan sharing tentang ini, tanya jawab dulu ya, masih berlanjut karena banyak banget pertanyaan, jadi aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, kasihan kalau nggak dibales ya. Dan selanjutnya ini ya, maaf ya kostumnya kalau pakai daster. Oke, selanjutnya pertanyaan itu dari Mbak H. Namanya tetap aku rahasiakan karena aku nggak ingin mbaknya yang tanya-tanya pertanyaan itu malu ya, jadi namanya dirahasiakan saja. Namanya Mbak H. Oke, ini pertanyaannya, Mbak Mia request dong, boleh nggak diceritain sedikit story Mbak Mia sama pasangannya ketemu sampai memutuskan untuk menikah. Asik ini sebenarnya ya, kalau diceritain ini pasti ada lucunya, ada bagusnya. Tapi maaf ya Mbak, suamiku nggak suka kalau kita ini menceritakan masalah kita ataupun masalah keluarga atau apa ya. Tapi aku akan mungkin kalau sharing ke channel YouTubeku mungkin pas ada perayaan atau apa, acara apa, dan mungkin aku akan menceritakan masalah adat dan istiadat di Nepal ya. Dan untuk pertanyaannya maaf nggak bisa dijawab. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari apa ini? Tartar ada itu Mbak R lagi ya. Ada namanya juga RRR. Oh ya, ini pertanyaan adalah, malam Mia, saya mau tanya tentang pernikahan yang sangat penting. Bisakah dia menikah dengan orang lain, dan jika dia menikah dengan perempuan lain? Oh, ini calonnya udah punya istri mungkin ya. Oh ya, udah punya istri. Apakah istrinya yang kedua, apalagi orang dari mungkin di luar negeri Nepal, mungkin maksudnya menikah yang istri pertama orang Nepal dan yang kedua adalah orang dari luar Nepal itu ya, bisa dikatakan sah dan bisa tinggal di negara Nepal dan punya surat nikah asli. Tolong jawab ya, saya banyak yang tidak mengerti tentang keseriusan laki-laki orang Nepal dan berkata kepada orang lain bisa menikah lagi, biar jelas dan tahu teman-teman yang lain kalau dia punya istri bisa menikah dengan perempuan lain atau tidak. Terima kasih, saya tunggu videonya. Oke, untuk mbaknya yang ini ya, pertanyaannya agak sedikit rumit. Masalahnya itu calonnya udah punya istri ya, tapi tetap akan aku jelaskan yang aku ini yang aku tahu aja ya. Jadi gini, bisakah dia menikah dengan orang lain? Nah, di Nepal ini kalau menurut aturan negara ya, itu menikah tidak boleh lebih dari 2 kali nikah, apalagi istri pertama itu, istrinya yang sekarang maksudnya itu ya, itu menikahnya itu punya sertifikat dari government, maksudnya itu kalau di sini namanya kan post merit ya, jadi kayak kejaksaan gitu guys. Nah, dan kalau istrinya itu masih sah dan punya surat sertifikat gitu, tuh nggak bisa menikah lagi. Dan yang istri sah itu kalau sampai tahu suaminya menikah lagi,
dia, maksudnya dia istri yang sah itu berhak melaporkan suaminya ke polisi, maksudnya ke government lah ya, dan bisa memenjarakan suaminya itu seumur hidup atau bisa juga sesuai kayaknya paling cepet 7 tahun ya, atau gimana, aku nggak begitu paham detailnya ya, tapi untuk yang istri yang sah yang punya surat sertifikat ini bisa menggugat suaminya. Jadi untuk mbaknya ini, gerah guys di sini. Ini untuk mbaknya untuk mbaknya yang mau menikah dengan orang Nepal dan yang calonnya itu punya istri lagi, tolong dijelaskan intinya, ditanyain ya sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Yang pertama adalah calonnya itu menikahnya cuma di tempel aja, di tempat sembahyangan maksudnya, atau di rumah saja dengan berbagai macam ritual, dan punya surat sertifikat nikah enggak. Nah, itu saja. Dan kalau sudah mendapatkan jawaban, dan kalau istrinya itu punya surat nikah, mereka berdua, intinya kedua belah pihak punya surat nikah ya, antara laki-laki dan perempuan, suami istrinya itu kalau belum cerai secara hukum, nah seperti yang aku sebutkan tadi, istrinya bisa menggugat dan memenjarakan suami. Nah, dan selanjutnya kalau tetap pengen menikah, diusahakan calonnya itu cerai dulu guys. Maaf, aku nggak ngajarin jelek ya. Ini aku nggak ngajarin jelek, bener nggak. Cuma aku menjawab aja ya. Cuma aku menjawab pertanyaan dari Mbak R. Jadi diusahakan cerai dulu deh, baru bisa menikah. Tapi alangkah baiknya itu kalau nggak menikah dengan suami orang ya. Dan gini, untuk masalah bisa tinggal di Nepal dan punya surat nikah asli ya, ini seperti yang aku sebutkan tadi, kalau istrinya itu punya surat sertifikat nikah, itu harus cerai dulu. Tapi kalau istrinya cuma nikahnya di tempel dengan ritual-ritual gitu, jadi calonnya ini, suaminya itu bisa menikah lagi, dan yang istri kedua ini bisa mempunyai surat nikah dari kejaksaannya, maksudnya government ya, surat nikah sertifikat maksudnya. Dan untuk tinggal di negara sini itu, asalkan punya sertifikat nikah, bisa tinggal maksimum itu 1 tahun, dan minimum itu kita bisa ambil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terserah lah ya. Tapi maksimum 1 tahun, dan bisa renew lagi dan renew lagi. Oke, mungkin jawabannya seperti itu. Kalau belum paham boleh lagi komen di bawah, atau bisa ini ya, komen di grup lagi ya. Bisa juga inbox. Gak apa-apa. Dan apa lagi nih, mungkin gitu aja ya. Jawabannya itu ya, mungkin jelas ya. Dan lagi ini masalah masjid, ada yang tanya lagi ya, ada nggak masjid di Nepal? Kalau masalah masjid itu tergantung area, tetap aku saranin googling dulu di Google ya, browsing di Google ya, cari tahu di mana masjid di tempat calon teman-teman itu, di mana itu ada nggak masjid. Dan kalau pengen sembahyang dan sebagainya itu ya, jadi dicari dulu, googling dulu deh, pasti ada kok, pasti ada kalau googling tuh. Karena di sini ini, walaupun di sini ini di sini ini walaupun negaranya itu sorry ada gangguan sedikit. Ya tadi sampai mana, sampai ini ya. Nepal ini negaranya kan kecil ya, sangat kecil sekali, tapi alhamdulillah untuk segala macam kayak tempat ibadah atau
penanganan dari government itu walaupun lambat itu tetap ditangani, dan lumayan lah, menurutku lumayan banget ya. Oke lah, masih oke. Jadi untuk mbaknya yang tanya masalah apa ya, yang pengen tanya-tanya atau pengen menikah dengan orang Nepal, gimana keseriusannya orang Nepal itu gimana, itu lebih baik ditanyain seserius mungkin, sedetail mungkin, dan kalau perlu itu datang langsung ke Nepal biar tahu keadaan di Nepal ini gimana ya. Jadi keadaannya ini cocok nggak dengan hati atau gimana, takutnya nanti udah datang ke Nepal langsung aja nikah. Nah selepas nikah nggak tanya suasana nggak seperti apa yang diceritakan, terus akhirnya menyesal dan gini-gini ya. Jadi jangan, lebih baik datang langsung, dan biar tahulah segalanya, pokoknya biar cinta mbak-mbaknya ini nggak digantung. Nggak enak kan cinta digantung. Kayak gantungan kunci aja digantung. Oke. Dan selanjutnya apa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ada di Mbak S. Tetap dirahasiakan. Pertanyaan gini. Oh ya Mbak, kalau di Nepal itu bahasa kesehariannya itu pakai bahasa apa ya? Ya. Ini juga menarik ya. Mungkin mbaknya pengen tahu. Jadi gini, untuk bahasa, kalau aku pribadi, aku sama suami sering lebih nyaman kita pakai bahasa Inggris ya. Dan untuk tetangga, keluarga, mertua, ipar dan sebagainya itu lebih kita cenderung memakai bahasa Nepal, bukan. Tapi kalau yang bahasanya itu panjang-panjang dan cepet gitu aku juga nggak paham. Jadi aku cuma tahu bahasa sehari-hari aja sedikit-sedikit ya. Tapi juga oke lah ya, nggak usah tahu banyak-banyak masalah bahasa ini. Dan ada lagi pertanyaan itu, banyak banget yang tanya guys, tapi aku ini orangnya suka lupa ya. Jadi gini, mungkin videonya aku sudahi dulu. Lain kali mungkin besok-besok akan aku sambung lagi dengan cerita-cerita lainnya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya ya. Yang mau tanya silahkan, entah mama, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, ataupun teman-teman YouTuber boleh tanya apa saja di komentar. Insya Allah akan aku jawab ya. Insya Allah akan aku jawab. Jadi apa aja deh boleh ditanyakan ya. Kalau malu bertanya di komen di YouTube bisa inbox di Facebookku Mia Paudel, dan ejaannya sama, MIAPAUDEL. Oke. Dan videonya aku sudahi dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channelku. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya. Dan untuk teman-teman yang belum dimonet, semoga channelnya segera dimonet. Dan untuk teman-teman yang channelnya sudah dimonet, tolong jangan lupa sama teman-teman yang channelnya belum dimonet ya. Jadi kita harus saling support guys, tetap saling support ya, jangan tinggalin temen, itu lebih baik lah deh ya. Tapi kalau kita ditinggalin temen ya silahkan, tapi tetap kita berusaha untuk jadi yang lebih baik. Maksudnya nggak baik-baik banget sih, cuma kita berusaha aja, jangan meninggalkan temen ya, kasihan. Jadi kita harus ingat waktu kita berjuang dari nol sampai ada yang sukses dan gajian banyak gitu. Intinya jangan meninggalkan temennya, kasihan. Oke, terima kasih, bye bye.